Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi dalam syiar Gerak Muslimat Indonesia bersama Irena Center dan Mihrab Kolbi Learning Center. Alhamdulillah berbahagia sekali kita bertemu kembali dalam syiar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan salam dari kami untuk seluruh anggota Gerak Muslimat Indonesia, seluruh Indonesia. Mudah-mudahan gerakan ini terus senantiasa berkiprah dan bersyiar agar manfaat kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kami akan sharing tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan dan agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang begitu agung, kita sore ini kita akan sharing ya. Yaitu kelahiran ini diambil dari kitab Maulid Ad-Dibai dari Al-Imam Al-Jalil Al-Syed Al-Syekh Abu Muhammad Abdurrahman Ad-Dibai dari As-Saibani Al-Zubaidi Al-Hasaini. Beliau adalah dikenal dengan Ad-Dibai kalau salat Adiba gitu ya. Dan beliau lahir pada bulan Muharram 866 Hijriah dan wafat di 944 Hijriah di usia 76 tahun. Dan beliau ini dikenal ulama hadis yang tidak ada bandingnya pada saat itu, mengajar kitab Sahih Bukhari lebih daripada 100 kali khatam. Dan beliau hafal 100.000 hadis beserta sanadnya, sehingga beliau bisa menyusun tentang Rasulullah ini disebutkan dengan salawat Ad-Dibai ya. Baik, nah Rasulullah SAW di surat At-Taubah ayat 9 disebutkan bahwa sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu dan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Jadi Allah telah menyampaikan bahwa akan datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, dari kaum manusia. Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita awali dengan Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Nah, cahaya Muhammad ini Maha Suci Allah yang telah menciptakan Nur Muhammad dari cahayanya sebelum menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, dan Allah memperlihatkan keagungan tentang cahaya ini. Inilah pemimpin para nabi yang paling agung di antara orang-orang pilihan serta lebih mulia di antara para kekasih Allah. Nur Muhammad ini ditanyakan oleh para malaikat, apakah nur ini nur Nabi Adam ya Allah? Lalu Allah menyampaikan, dengan nur ini aku anugerahkan martabat yang lebih tinggi kepada Nabi Adam. Lalu malaikat juga bertanya, apakah nur ini adalah nur Nabi Nuh Allah? Bukan. Nabi Nuh justru selamat dari tenggelam ini karena nur ini. Dan binasalah keluarganya dan keluarga yang menentang Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Wahai Allah, apakah nur ini adalah nur Nabi Ibrahim alaihissalam? Dengan nur ini Nabi Ibrahim alaihissalam sanggup menyampaikan hujahnya kepada para penyembah berhala dan bintang-bintang. Dan malaikat terus bertanya, wahai Allah, apakah nur ini adalah nur Nabi Musa? Justru Musa itu saudaranya. Tetapi nur ini adalah kekasih ya Habibi, dan Musa adalah penerima firman Allah yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah nur ini adalah nur Nabi Isa Allah? Dengan nur Nabi Isa ini membawa kabar gembira, jarak antara dia dan kenabiannya sangat dekat, sedekat mata dan alis. Karena setelah Nabi Isa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para malaikat bertanya, maka siapakah nur yang menjadi kekasih dan mulia ini Allah? Dan yang telah engkau hiasi keagungan, yang telah engkau anugerahi mahkota kehebatan dan kemegahan. Engkau kibarkan panji-panji atas kepemimpinannya. Allah menyampaikan, dialah
nabi yang akan aku pilih dari keturunan Luay bin Ghalib, dan ayah ibunya telah meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh kakeknya dan oleh pamannya, saudara kandung ayahnya bernama Abu Talib. Masya Allah. Jadi dengan posisi ini kita harus melihatnya adalah dengan kacamata iman, bukan dengan logika. Jadi Nur Muhammad Rasulullah SAW itu Allah ciptakan sebelum alam ini ada dan sebelum ada Nabi Adam. Diciptakan dan dia tempatkan di Lauh Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, kemudian kita akan beralih dari Nur Muhammad ini, bagaimana alam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau diutus dari negeri Tihamah Mekah menjelang datangnya hari kiamat, dan pada punggung beliau terlihat tanda hitam, kemudian senantiasa terlindung awan yang melindunginya kemanapun ia berjalan. Dalam panas terik yang ada, senantiasa awan itu mematuhinya untuk memayunginya. Dan kemudian kedua pelipisnya cemerlang bercahaya, rambutnya sepekat malam gulita, dan hidungnya mancung bagaikan huruf alif, dan mulutnya laksana huruf mim, dan lengkung keningnya laksana huruf nun. Pendengarannya mampu mendengar guratan pena Lauh Mahfuz, dan penglihatannya menembus langit ketujuh. Inilah keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian alam bersalawat kepada dia, dan juga telapak kakinya dicium unta hingga hilanglah rasa sakit yang dideritanya. Tidak hanya unta, biawak pun beriman, pepohonan mengucapkan salam, bebatuan berbicara, dan batang pohon kurma meratap bagaikan rintihan duka seorang pecinta. Masya Allah ya. Bayangkan hewan saja seperti itu, apalagi kita yang merindukan syafaat ya. Dan juga alam bersalawat kepada Rasulullah SAW, sehingga mantapkanlah hati kalian, wahai golongan orang berakal, sehingga aku jelaskan kepada kalian sifat-sifat baik sang kekasih yang agung ini, yang telah ditetapkan dengan sebutan julukan termulia, yang pernah naik menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala ke Sidrat Muntaha, dapat melihat maha indahnya tanpa tutup dan tanpa tirai. Jadi ketika Rasulullah diundang Allah ke Sidrat Muntaha, bertemu Allah dengan jarak hanya sejauh busur panah. Masya Allah ya. Keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian disebutkan, wahai Jibril, tatkala purnama kerasulan hampir tiba, keluarlah perintah Sang Maha Agung kepada Sang Juru Warta Jibril alaihissalam, wahai Jibril, serukan kepada seluruh makhluk penghuni bumi dan langit agar menyambutnya dengan riang gembira. Dan karena sesungguhnya cahaya terpelihara, rahasia yang tersimpan, yang aku ciptakan sebelum adanya sesuatu di dunia ini, malam ini aku akan pindahkan ke perut Ibu Aminah dengan penuh kegembiraan, yang dengan kupenuhi alam ini dengan cahaya. Cahaya Nur Muhammad dipindahkan oleh Allah ke rahim Ibu Aminah. Lalu disebutkan di sini aras pun berguncang dengan penuh sukacita, riang gembira, sementara kursi Allah bertambah wibawa, tenang, dan maha suci Allah, segala puji bagi Allah, yang hanya suara bertasbihlah yang terdengar pada saat itu. Para malaikat menyampaikan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ketika kelahiran sang Rasul ini, ibundanya tiada henti melihat bermacam tanda kemegahan, keistimewaan sang janin yang hingga kesempurnalah masa kandungannya. Dan ketika sang bunda telah merasa kesakitan dengan izin Allah, lahirlah kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bersujud, bersyukur, memuji dengan wajah sempurna laksana purnama. Rasulullah lahir, bidannya bercerita bahwa aku baru kali ini membantu kelahiran
sang bayi ini tidak berari-ari, tidak ada darahnya, tidak ada tali pusarnya, bersih sebersih-bersihnya dan sudah terhitan, dan dia lahir dalam keadaan bersujud dengan tangan jarinya ke atas. Itulah bayi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan binatang pun berebut mengasuhnya, ingin mengasuh bayi Muhammad Rasulullah SAW ini. Diserukan, siapa yang mau mengasuh anak yatim ini, yang bak permata tiada banding kemahalan keagungannya. Lalu sekelompok burung menyampaikan, kamilah yang sanggup mengasuhnya dan berharap dapat mengambil keuntungan cita-cita yang agung. Binatang liar pun menyahut, kami yang lebih berhak untuk mengasuh bayi suci ini. Lalu diserukan lagi, tenang kalian, wahai golongan umat, sesungguhnya Allah memutuskan sejak zaman dahulu bahwa Nabi Muhammad SAW akan menyusu kepada seorang wanita yang penuh kasih, Halimatus Sa'diyah. Jadi ibu susuan ini telah tertakdir dari awal akan menyusui bayi agung ini. Kemudian riwayat daripada Ibu Sa'diyah ini, banyak sekali para penyusu, ibu-ibu susu diundang oleh Ibu Aminah untuk menyusui sang bayinya. Namun semua melewati bayi ini, hanya Ibu Halimatus Sa'diyah yang tertarik kepada bayi Muhammad SAW ini. Karena suratan takdir mereka telah ditentukan. Kebahagiaan bagi Halimah binti Adi Zuaib ini. Dan tatkala pandangan Halimah tertuju kepada Rasulullah SAW, segera saja ia meraih bayi itu, meletakkan ke pangkuannya dan mendekapkan ke dadanya. Sang jabang bayi itu menampakkan kegembiraan dengan senyuman kepadanya, lalu giginya memberikan cahaya memancar menembus langit. Itu baru bayi, ya, bayi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi pun dibawa Ibu Halimah menuju kepada tunggangannya. Mereka berangkat ke kampung halamannya. Ketika bayi ini tiba di tempat, tampaklah keberkahan dari sang Nabi ini, karena ternak-ternaknya yang tadinya kering susunya, tidak ada mata air, tumbuh-tumbuhan juga menguning. Serentak pohon-pohon itu menjadi hijau, air pun juga keluar dari mata airnya, dan kemudian para hewan-hewan itu susunya menjadi berlebih, diperas susunya tambah lagi, meningkat taraf kehidupan dan mendapat kasih sayang daripada keluarga Ibu Halimah Sa'diyah, bahwa Nabi Muhammad SAW ini membawa berkah daripada kediamannya dan seluruh alam. Dan suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW ini sedang bermain di suatu tempat bersama anak-anaknya Halimah Sa'diyah, anak-anak ini berlarian ketakutan karena ada tiga manusia bercahaya membaringkan Nabi Muhammad SAW di tanah, kemudian membelah dada Rasulullah SAW, mengambil hatinya, dan kemudian dicuci di istilahnya baskom pada saat itu, mungkin bejana, dan kemudian dibersihkan, mengisi dengan ketabahan, dengan ilmu pengetahuan dan juga keyakinan dan keridhaan. Setelah itu dikembalikan kembali sedia kala. Rasulullah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 3 malaikat. Inilah proses kelahirannya, dan kita akan memasuki proses kelahiran Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal, di 1 Rabiul Awal, Allah melimpahkan kedamaian, ketentraman kepada Ibu Aminah dengan sangat luar biasa, merasakan ketenangan, kesejukan jiwa yang belum pernah dialami oleh Ibu Aminah. Kemudian di 2 Rabiul Awal datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad SAW, menyatakan dirinya akan mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di 3 Rabiul Awal ada seruan memanggil, wahai Aminah, sudah dekat saat engkau akan melahirkan Nabi yang agung dan mulia, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 4 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah
mendengar lagi seruan beraneka ragam para malaikat secara nyata dan jelas. Dan pada 5 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di 6 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad memenuhi alam semesta. Di malam ke-7 di 7 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti berdatangan ke rumahnya, mengunjungi kediamannya dan membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan, kedamaian semakin memuncak dalam jiwa Ibu Aminah. Dan kemudian di 8 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta. Telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pecinta alam semesta." Dan di tanggal 9-nya, di malam ke-9 Rabiul Awal, Allah semakin mencurahkan rahmat kasih sayang Sayyidah Aminah, dan tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah jiwa Sayyidah Aminah seperti bagaimana seorang ibu menanti kelahiran. Dan di malam ke-10 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersukacita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Dan di malam ke-12, detik-detik Nabi Muhammad SAW, di sepertiga malam langit keadaan cerah tanpa mendung sedikit pun, dan Abu Thalib kakeknya Rasulullah sedang bermunajat di sekitar Ka'bah, sedangkan Aminah sendiri di rumah tanpa seorang pun yang menemaninya. Dan tiba-tiba Sayyidah Aminah, tiang rumahnya terbelah perlahan dan muncul 4 wanita agung yang sangat jelita. Anggun cantik diliputi dengan cahaya kemilau dan memancarkan semerbak harum mewangi di seluruh ruangan. Dan wanita pertama itu berkata, "Sungguh berbahagia engkau Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung itu, junjungan semesta alam. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Kenalilah aku adalah istri Nabi Adam alaihissalam dan aku diperintahkan Allah untuk menemanimu." Dan kemudian datanglah wanita kedua, yaitu istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, diperintahkan untuk menemanimu. Aku datang untuk menemanimu. Dan disusul dengan wanita agung yang ketiga adalah Asya binti Muzahim, dan juga diperintah Allah, aku diperintah Allah untuk menemanimu. Dan wanita keempat yang agung itu adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam, adalah ibunda Maryam. Aku datang untuk menyambut putramu Rasulullah SAW, dan aku pun diperintah Allah untuk menemanimu. Betapa memuncaknya rasa kedamaian Ibu Aminah, dengan demikian tidak terlukis dengan kata-kata. Dan keajaiban berikutnya, Ibu Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya berdatang silih berganti memasuki ruangannya dan memanjatkan pujian pada Allah dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik berikut, Ibu Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan seolah-olah cahaya di mana-mana dan bintang di angkasa berterbangan yang sangat indah berkilau cahayanya. Dan detik berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar mengomandokan seluruh bidadari surga agar berdandan cantik dan rapi, memakai kain sutra, bermahkotakan emas, intan permata dari surga yang gemerlap dan menebarkan wewangian surga. Lalu beribu-ribu bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan. Terlihat wajah bidadari itu sangat gembira. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Jibril, serukan kepada seluruh arwah para nabi dan rasul.
para wali agar berkumpul baris rapih, bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, nur ala nur, agar disambut dengan baik dan seluruh mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu neraka, dan perintahkan kepada malaikat Ridwan membuka pintu surganya, dan bersoleklah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, bawalah beribu-ribu malaikat turun dari langit ke bumi. Ketahuilah kekasih Muhammad telah siap untuk dilahirkan sekarang. Tiba saatnya Nabi akhir zaman. Dan turunlah semua malaikat memenuhi isi bumi ini. Dengan beribu malaikat, Aminah melihat malaikat itu pun berdatangan membawa kayu-kayu gaharu yang wangi semerbak memenuhi seluruh jagat raya. Dan pada saat itu pula mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid. Pada suatu saat datanglah burung putih yang berkilau dan cahayanya mendekati Ibu Aminah, dan kemudian sayapnya mengusap perut Ibu Aminah. Maka pada saat itu pula lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melihat kecuali cahaya tidak lama terlihatlah jari-jari Nabi Muhammad bersujud kepada Allah. Kegembiraan memancar setiap sudut alam raya, bergemuruh salawat dan memenuhi semesta dengan bahasa-bahasa mereka yang berbeda. Alam menyambutnya, para binatang juga menyambutnya, dan para malaikat bidadari juga menyambutnya. Masya Allah, begitu agung kelahiran ini, dari mulai Nur Muhammad sampai kepada mengandungnya Ibu Aminah, proses kelahirannya dan juga keagungan ini, sehingga berebutlah para alam ingin mengasuhnya. Bagaimana kita? Dia mengakui bahwa dia mencintai kita umatnya. Semoga keagungan ini mampu kita sebagai umatnya taat pada Allah karena risalah itu yang dibawa olehnya. Ada sholat, ada Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang Allah ridho dan kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keagungan ini membuat kita bersalawat kepada Rasulullah penuh agung dan cinta. Semoga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.